kembali lagi bersama Studio Chico. Di video kali ini, saya, Anggi Windasari Damani, atau yang biasa dipanggil Anggi, akan membawakan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini tentang penggunaan tanda baca, titik, dan koma. Kita bahas dulu yuk penggunaan tanda baca titik. Salah satu fungsi tanda titik yang paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat. Contohnya, ibu baru saja pergi berbelanja. Titik. Rina menemaniku membersihkan lapangan sekolah kemarin. Titik. Atau tanda titik juga biasanya dijumpai di akhir paragraf. Fungsi yang kedua sebagai pemisah angka pada penanda waktu, seperti jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 12.15, yang berarti sudah pukul 12 lewat 15 menit. Nah, bukan hanya sebagai penanda waktu pada jam, tetapi juga bisa sebagai penanda waktu seperti stopwatch. Contohnya, 01.05.03, berarti sudah berlangsung selama 1 jam 5 menit dan 3 detik. Yang ketiga, titik juga dapat digunakan untuk memperjelas jumlah, yaitu seperti jumlah bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, kasus COVID-19 di Indonesia tembus 4 juta kasus. Nah, di angka 4 juta itu ada 4.000.000. Contoh yang kedua, kebakaran yang terjadi kemarin menghanguskan 15.000 dokumen penting. Nah, di 15 ada pemisah 15.000. Fungsi yang keempat, tanda titik di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, tanda titik juga digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya, 3 Romawi, titik Provinsi Sumatera Utara, yang di dalamnya ada Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Karo. Atau yang biasa kita lihat di daftar isi pada makalah. 3.1 kesimpulan, 3.2 saran, dan 3.3 daftar pustaka. Fungsi titik yang kelima atau yang terakhir nih, itu peran dalam penulisan referensi. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contohnya, Aruf Kunto, Ciharsini, titik, 1993, titik, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, titik, Yogyakarta, titik 2, Rimeka Cipta. Sekarang kita masuk ke penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat dan biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Contohnya, 1, 2, 3, mulai. Nah, contoh yang kedua, ibu menyuruh saya membeli gula, minyak goreng, beras, dan tepung terigu. Lalu, fungsi tanda koma yang kedua yaitu pada penulisan bilangan. Contohnya, 17,2 km. Fungsi tanda koma yang ketiga yaitu perbandingan kalimat, seperti menggunakan kata tetapi, namun, atau melainkan. Contohnya, masakan kakak sangat enak, namun terlalu pedas. Lalu fungsi keempat, sebagai pemisah partikel. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat seperti oh, ya, wah, aduh, dan bentuk lainnya. Contohnya, aduh, perutku sangat sakit. Contoh kedua, aku akan mempertimbangkan hal itu. Fungsi yang kelima yaitu
kata penghubung antar kalimat. Misalnya oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Contohnya, setiap harinya kita sudah belajar dengan giat. Oleh karena itu, kita pasti bisa memenangkannya kali ini. Contoh yang kedua, aku sangat menyukai barang itu. Akan tetapi, aku sudah tidak memiliki tabungan lain. Nah, fungsi yang keenam, identitas yang ditulis berurutan. Maksud identitas itu ialah penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Contohnya, Medan, 4 September 2021. Atau Jalan Jenderal Sudirman, nomor 5, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Fungsi ketujuh, memisahkan petikan langsung. Nah, kalau teman-teman suka baca novel atau buku cerita, pasti banyak melihat tanda petik, tanda koma berguna untuk memisahkan petikan langsung dari bagiannya yang lain dalam kalimat. Contohnya, Arin bertanya, permisi Pak, apakah saya boleh meminjam buku ini? Nah, contoh lainnya, tentu saja boleh. Jawab Pak Dino, jangan lupa dikembalikan minggu depan ya. Fungsi yang ke-8, yaitu penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya. Contohnya nih, Ari Kunto, Siharsini, 1993, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Yogyakarta, 2 Rineka Cipta. Contohnya ini sama dengan penggunaan titik yang tadi ya, cuman bedanya di sini kita mempelajari tanda koma. Nah, yang terakhir yaitu penulisan gelar. Dalam penulisan gelar akademik, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama sendiri, marga, atau nama keluarga. Contohnya nih, Putri Nindira, S.E. Dan jikalau dia memiliki lebih dari satu gelar, maka penulisannya seperti ini nih. Contohnya, Muhsin Ihsan, S.H. S.E. M.M. Nah, setiap dia memisahkan satu gelar dengan yang gelar lainnya, dia harus diberikan tanda titik sebagai tanda pemisahnya. Setelah pembahasan materi tadi, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan contoh soalnya. Di sini ada soal nomor 10, yaitu pemakaian tanda koma. Berikut pola penerapan tanda koma yang tepat kecuali, berarti di sini kita mencari yang salahnya. A. Oleh alasannya itu, kita harus berhati-hati. B. Jadi kita akan pergi menggunakan bus. C. Meskipun begitu, Rina tetap saja marah. D. Dia tidak suka padamu. Alasannya sifatnya cuek. E. Akan tetapi, tidak tiruan orang menyetujuinya. Nah, di sini seperti yang kita bahas tadi di penggunaan tanda koma, fungsi yang kelima yaitu tentang kata penghubung antar kalimat. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk dalamnya oleh alasannya itu. Jadi, lagi pula meskipun begitu dan akan tetapi. Nah, dari semua contoh tersebut, kata penghubung antar kalimat yang tidak tepat yaitu D. Oleh karena itu, soal nomor 10 jawabannya D.
Contoh soal yang kedua nih. Di sini ada soal nomor 46. Cermati kalimat berikut. Baiklah Bu, kita akan mempersiapkan semuanya dengan baik, kata Kak Rati. Nah, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah, jawabannya mana nih? Yaps, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena baiklah, koma, Bu, titik. Ingat kan tadi memakai partikel seperti wah, aduh, dan lainnya. Nah, jadi setelah kata baiklah itu harus digunakan tanda komanya. Sedangkan D tidak memiliki tanda koma. C, karatinya malah di dalam tanda petik. Seharusnya itu sangat-sangat tidak boleh. Dan yang D-nya, karatinya juga di dalam tanda petik. Jadi yang benar itu adalah A. Gimana teman-teman semua? Mudah kan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa dihidupin lonceng notifikasinya juga ya. Terima kasih telah menonton video kali ini, and see you in the next video. Bye bye.